cara membuat diri sendiri banyak uang. Itu bisa kita lakukan dan itu bisa kita jalankan selama kita yakin bahwa kita adalah orang yang memang bisa mendapatkan segala sesuatu yang menjadi impian kita. Dan itu nggak ada batasan ya. Jadi mau Anda siapa, mau Anda tinggal di mana, mau Anda seperti apa saat ini pekerjaannya ataupun bagaimana kehidupan Anda, itu Anda tetap punya hak dan Anda bisa mewujudkan itu semua dan Anda bisa menjalankannya setiap saat. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ya, kita fokus pada diri sendiri, bagaimana kita bisa banyak uang, dan dari sini kita bisa belajar ya. Saya akan membagikan ya, mungkin ini bukan menggurui, bukan mengajari, tapi saya hanya berbagi aja apa yang perlu teman-teman lakukan, apa yang perlu teman-teman jalankan, biar apa? Biar teman-teman bisa menjadi orang yang memiliki banyak keberlimpahan dan teman-teman bisa mendapatkan segala sesuatu yang jadi impiannya. Langsung kita mulai di poin pertama. Afirmasi positif yang kuat. Seringkali mengulangi afirmasi positif dapat membentuk pikiran bawah sadar Anda. Gunakan pernyataan yang kuat dan positif terkait dengan kekayaan dan keberlimpahan. Misalnya, saya adalah magnet uang dan keberlimpahan, atau tiap hari saya menarik kekayaan ke dalam hidup saya. Itu bisa teman-teman lakukan sambil berkaca ya. Mau di kamar mandi, mau di mana ya silakan. Yang penting lakukan sambil berkaca ataupun bangun tidur langsung ucapkan itu juga boleh. Jadi begitu Anda buka mata pagi ya, Anda terbangun dari tidur, Anda langsung ucapkan afirmasi-afirmasi tersebut sambil bayangkan bahwa Anda ini benar-benar orang yang sangat berlimpah, orang yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Sesuaikan dengan versi Anda dan jangan terbawa ya nanti oleh kata orang, dia bilang wah nggak bisa, nggak mungkin, lo nggak boleh nih di atas gua. Itu nggak berlaku hal seperti itu. Bahkan ketika Anda sekolah, Anda jauh lebih pintar dari guru Anda, mungkin dosen Anda, karena mungkin yang diajarkan hanya teoritis, tapi ternyata Anda seorang praktisi. Nah itu juga jauh lebih hebat. Karena apa? Anda udah tahu seluk-beluknya, tinggal aja penyempurnaannya aja dengan metode teoritisnya. Jadi gini ya, ketika kita melakukan afirmasi, jangan pernah kita terbawa oleh omongan orang juga yang menyatakan bahwa kita bagaimana, harusnya bagaimana, dan dia itu bukan seorang praktisi, dirinya hanya orang yang suka berkomentar. Biasanya gini ya, ada orang yang bodoh itu tidak pernah mengakui dirinya bodoh dan dirinya selalu menganggap dirinya adalah orang yang lebih pintar dari orang lain. Ketika mungkin Anda berdebat dengan orang seperti itu, lebih baik Anda diam dan tidak usah menjawab apa-apa. Apalagi soal membahas impian, ya biarkan aja. Karena dirinya nggak bisa ngasih masukan, dirinya hanya bisa ngeyel. Dan Anda pun justru dijerumuskan. Ya, kita lanjut di poin kedua. Visualisasi detail kekayaan. Buatlah visualisasi rinci tentang kehidupan Anda ketika Anda telah mencapai kekayaan dan keberlimpahan. Bayangkan dengan detail bagaimana kehidupan sehari-hari, tempat tinggal Anda atau rumah Anda, pekerjaan Anda, dan gaya hidup yang memang menjadi impian Anda. Visualisasi yang kuat membantu membentuk pikiran bawah sadar dan meningkatkan daya tarik kekayaan. Video sebelumnya kita udah bahas juga ya bagaimana visualisasi, terus kita juga harus memvisualisasikan bagaimana kehidupan kita ya, mau itu kita di rumah bagaimana dengan keluarga, terus bagaimana juga kita di dunia kerja, meskipun kita sebenarnya adalah pemilik usaha ya, di dunia kerja kita ini bagaimana, mungkin penjualan kita banyak, karyawan kita ini sangat support dengan kita, atau sampai kita ini kekurangan barang nih saking banyaknya permintaan dan harus masuk ke waiting list dan orang yang order itu mau menunggu, dan akhirnya kita bisa mengirimkan segala sesuatu yang mereka butuhkan atau mereka ingin beli dari tempat kita. Itu juga boleh ya. Terus lagi kita juga harus menggambarkan bagaimana kehidupan kita mau jadi orang yang ya bagaimanapun gaya Anda, misalkan Anda mau mengendarai mobil mewah, Anda mau biasa-biasa aja tapi Anda memiliki banyak uang dan banyak aset, itu juga boleh. Jadi tentukan sendiri ya, Anda mau bagaimana, sesuaikan bagaimana Anda terasa nyaman
nyaman dan Anda ini tidak terganggu oleh apapun. Kita lanjut di poin ketiga. Rasa syukur untuk kekayaan saat ini. Bersyukurlah atas kekayaan dan kebelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda saat ini. Fokuskan perhatian Anda pada hal-hal positif terkait uang dan keuangan. Rasa syukur membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah. Nah, kembali lagi ya, rasa syukur itu penting banget. Jadi Anda memiliki apa, terus berapapun penghasilan Anda saat ini, syukuri. Ini banyak banget kita bahas rasa syukur, dan ketika Anda belajar ke manapun tentang law of attraction, ke siapapun ya, pasti tidak pernah yang namanya rasa syukur ini dilewatkan. Rasa syukur ini pasti selalu ada. Mau Anda belajar ke Rhonda Byrne, Bob Proctor, Anda mau belajar ke siapapun, rasa syukur itu harus ada. Kenapa? Ya karena ini powerful dan ini sangat luar biasa banget. Dan teman-teman bisa nonton video yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas juga tentang rasa syukur. Sebenarnya polanya sama, hanya saja ditambahkan untuk menjadi pelengkap aja, dan itu memang dibutuhkan rasa syukur. Berapapun nilai uang Anda, berapapun aset Anda perlu bersyukur. Anda sudah memilikinya. Belum tentu orang lain memiliki nilai yang sama dengan Anda. Ya mungkin ada yang lebih besar, tapi nggak apa-apa. Anda akan mengimbanginya dan Anda bisa jadi lebih besar lagi. Dan bahkan ada orang yang dirinya nggak punya apa-apa, tapi dirinya juga bersyukur. Karena apa? Ada aspek lain yang patut disyukuri ya. Kita lanjut di poin keempat. Menghindari pemikiran dan kata-kata negatif. Jaga pemikiran dan kata-kata Anda agar selalu positif. Hindari menyuarakan atau memikirkan keraguan, kekhawatiran, atau pemikiran negatif terkait uang. Pikiran bawah sadar sangat peka terhadap kata-kata dan pemikiran yang kita berikan kepadanya. Sehingga penting untuk menjaga agar energi tetap positif. Kita nggak boleh yang namanya memikirkan sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita ragukan, sesuatu yang itu tidak kita inginkan, atau itu sesuatu yang ya berbasis resiko lah ibaratnya kalau kita mau memulai sesuatu. Karena itu biasanya hal-hal tersebut seperti keraguan, ketakutan, ataupun ya pokoknya hal yang pesimis, membuat kita pesimis, itu kita totalitas loh, daripada kita memikirkan atau kita fokus pada hal positif. Kenapa totalitasnya? Kenapa? Kita menggambarkan, kita merasakannya juga pastinya. Jadi itu akan menjadi sebuah tarikan yang sangat luar biasa, dan itu akan besar banget bisa menjadi sebuah realita. Justru hal yang sebenarnya kita inginkan itu nggak akan pernah kita dapatkan. Yang kita dapatkan malahan hal yang kita takutkan, karena kita sudah ibaratnya porsinya itu udah besar ya, dari mungkin ucapan kita, mungkin dari visual kita menggambarkan hal-hal yang kita takutkan tersebut. Perasaan kita juga merasakannya seolah-olah itu udah nyata. Dengan seperti itu, waduh, itu menarik segala sesuatunya dengan cepat. Makanya dibalik, kita harus stay positif. Kita harus memikirkan segala sesuatu yang itu memang yang kita inginkan saja. Bukan sesuatu yang kita takutkan, bukan sesuatu yang kita ragukan, bukan sesuatu yang itu akan menjadi penghambat kita. Fokus aja pada tujuan yang sebenarnya. Ketika kita udah fokus di situ, ya kita akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Dan kita akan penuh dengan keberlimpahan. Ketika kita memikirkan sebaliknya, justru sebaliknya itu yang dikasih, nanti Anda akan protes. Ya Anda nggak bisa protes, kenapa? Itu dianggap permintaan. Karena sesuatu yang kita takutkan, kita ragukan, dan kita inginkan pun itu semua dianggap permintaan. Jadi semua dianggap benar dan itu adalah permintaan. Jadi hati-hati ya. Ketika kita mengelola bagaimana perasaan kita, pikiran kita, kita harus menjaganya untuk selalu positif. Dan kita lanjut di poin kelima. Meditasi dan relaksasi. Praktekkan meditasi dan teknik relaksasi untuk menciptakan kondisi pikiran yang lebih menerima atau terbuka. Meditasi membantu Anda mengakses pikiran bawah sadar dan memprogramnya dengan pesan positif. Selain itu, dengan merelaksasi tubuh dan pikiran, Anda menciptakan kondisi yang lebih ideal untuk membentuk pola pikir positif terkait kekayaan. Relaksasi, meditasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Bahkan kita bisa melakukan
lakukannya kapanpun dan dimanapun. Sebenarnya relaksasi ini kita bisa baring-baring, duduk bersandar, atau ya pokoknya buat diri Anda ini nyaman, atur nafas Anda, terus imajinasikan tuh hal-hal yang kita inginkan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita, semua gambarkan, rasakan udah memiliki, kita udah menerima. Karena ketika kita rileks, kondisi ras kita kebuka dan kita bisa memasukkan hal-hal yang memang menjadi cita-cita kita, dan itu bisa menjadi kenyataan. Sebenarnya sederhana kan, hanya saja kadang ada orang berpikiran, waduh meditasi nih kayak di film-film silat atau apapun ya, itu butuh tempat khusus, terus harus begini begitu. Wah, nanti godaannya ini itu enggak gitu ya. Anda mau rileks seperti apapun ya rileks. Anda digigit nyamuk ya digaruk. Anda merasa kesemutan ya luruskan kakinya. Kalau Anda bersila, pokoknya buat diri Anda semakin nyaman dan rileks. Ya itu aja sih kuncinya. Jadi enak banget. Nggak perlu kita bertele-tele. Wah, harus kayak di TV-TV atau di tayangan-tayangan mana gitu. Yang penting rileks, atur nafas Anda. Bahkan Anda kalau bisa sama berdiri juga berdiri, atau bahkan Anda yang sering melakukan yoga juga sangat bagus ya. Anda bisa masukkan tuh untuk afirmasi, untuk Anda memprogram diri Anda itu jauh lebih oke lagi. Karena apa? Memang posisinya saat itu rileks banget dan sukses berlimpahan.